yang ketua kelasnya siapa ya? Bayu, Pak. Bayu Kevin Staji. Martin. Bayu Staji, Pak. Bagus, Pak. Bayu, Pak. Bagus, Pak. Iya, Pak. Bayu aja, Pak. Mimik. Bayu itu yang mana orangnya? Ada Bayu Staji, Bayu Setiaji, Pak. Mimik Fajar tuh, Pak. Yang rusak kameranya tuh, Pak. Gimana segala rusak kamera depannya tuh kan? Ya, apa depan, Pak? Bayu rusak kamera depannya, Pak. Wih, jangan mampurin teman, wih. Bayu Staji, Pak. 3 kali sudah jadi kompi itu, Pak. Nggak ada apa, nggak pernah, Pak. Rokoknya nggak mati juga. Jepri itu udah, Pak. Jepri juga bisa, Pak. Jepri udah, Pak. Udah biasa jadi komti, Pak. Jepri. Jepri itu, Yang Palangkaraya siapa? Saya di kampung, Pak. Bayu, Pak. Bayu. Saya di kampung, Pak. Banjir masih, Pak. Ketinggan, Bayu, Pak. Pak. Bayu, Pak. Ketinggan banjir, Pak. Nggak bisa ke Palangka saya, Pak. Yang di Palangka siapa? Jepri bagus juga Jepri. Jepri di Palangka, Pak. Mimik di Pelangka, Pak. Iya, di Pelangka. Mimik Fajar di Pelangkaraya. Mimik Fajar di Palangkaraya. Kevin, Pak. Yang mau menunjuk dirinya sendiri siapa? Ayo, woi. Inisiatif jadi komti, woi. Jangan nunjuk orang coba. Iya, jangan nunjuk orang. Saya yang belum berpengalaman juga bagus. Iya, Jepri. Sudah pernah, Pak. Yang mau menunjuk dirinya sendiri, jangan nunjuk orang. Ayo, siapa, woi? Nanti kalau ada yang mau chat saya ya. Siapa? WA. Ya, Pak. Nanti, Pak. Mimik bisa. Oke, saya review sedikit mata kuliah ini. Ini mata kuliah seminar. Syaratnya salah satu adalah metode penelitian sudah lulus ya. Sudah, Pak. Sudah lulus, Nah, Pak. pertanyaan saya, apakah kalian sudah memahami tentang mata kuliah ini yang dipelajari tentang apa? Ada yang tahu? Lihat Muha Bayu, Muha Mimik. Kita ini nggak ada belajar teori mata kuliah ini. Iya, Pak. Nah, sekarang menurut kalian kira-kira kita ngapain di mata kuliah ini? Pak. Apa? Presentasi, Pak. Presentasi hasil penelitian. Presentasi hasil penelitian. Penelitian siapa? Penelitian sendiri, Pak. Ataupun boleh juga ngambil penelitian orang lain dulu untuk dipresentasikan. Mungkin belajar gimana caranya nanti sidang gitu, Pak. Mungkin. Oke. Ini pertemuan kedua. Kita istilah mungkin yang di dosen lain beda-beda ya sebenarnya. Istilah yang kita lakukan sekarang itu kalau di pedoman kita itu namanya tatap maya. Pengganti tatap muka langsung, tatap maya. Artinya kita bertemu muka tapi melalui media online. Tapi bisa juga kita singkat dengan PTMP. PTMP itu mungkin lebih sedikit keren lah bahasanya karena kepanjangan dari pembelajaran tatap muka virtual. Nah, itu. Jadi kalau istilahnya ada kode dosen minggu depan kita PTMP ya berarti kita siap-siapkan tatap muka secara virtual. Oke, saya akan men-sharekan video slide kita hari ini tentang seminar sekilas. Sebenarnya yang disampaikan di pertemuan awal kemarin tentang apa yang kita pahami, apa yang akan kita kerjakan, pelajari selama mengikuti mata kuliah seminar MSDM ini. Saya akan sampaikan sini rencana pembelajaran semester
Tapi tidak full satu semester saya sampaikan. Ini saya sampaikan untuk beberapa pertemuan. Nanti akan saya kirim full update-nya. Kemudian tentang review singkat, mengingat kembali sumber MSDM itu apa saja isinya. Nah, kemudian apa yang harus kita kerjakan selama perkuliahan ini. Dan ini kuncinya, saya ingatkan, kita tetap, walaupun kita tidak tatap muka, kita tetap, karena ini sudah semester ganjil, jadi kita tidak lagi, mungkin di semester genap yang lalu, karena awal pandemi, masih ada toleransi gitu ya. Nah, untuk semester ini, kita tidak ada toleransi, minimal kehadiran 80%. Nah, metode pembelajaran kita selama satu semester ini, karena saya sendiri ngajar mata kuliah ini, dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-14 di luar UTS dan middle dan final exam. 14 pertemuan itu akan dibagi 4 kali tatap maya atau PTMP. Sisanya nanti ada yang namanya seperti pertemuan awal itu disebut dengan pertemuan interpersonal kolaborasi. Jadi pertemuan yang kita menggunakan media Google Classroom. Nah, nanti ada pertemuan yang disebut sesi mandiri. Dia mandiri itu kita tidak ada pertemuan Google Classroom atau PTMP, tapi ada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan secara mandiri. Nah, itu ada sesi-sesinya. Kemudian untuk mata kuliah ini, karena cukup berbeda dengan mata kuliah yang lain, maka ini sangat menentukan kita bisa cepat lulus atau tidak. Karena output yang akan kita capai adalah proposal penelitian. Pada akhir perkuliahan mahasiswa mampu menerapkan ini ya, capaian pembelajaran yang ditulis di dalam bentuk proposal penelitian. Nah, ketika proposal penelitian ini bisa kita buat sebaik mungkin, memenuhi standar, maka kita akan memasuki semester 8 untuk penulisan skripsi itu kita sudah punya proposal, sehingga untuk memproses administrasinya sangat terbantu, pengusulan pembimbing dan sebagainya. Kemudian ini pertemuan kita, dan pertemuan ini berbeda dengan mata kuliah waktu yang tatap muka, karena kita menggunakan PTMP ini memang kita disyaratkan paling tidak 50 menit pertemuan. Nah, itu bisa lebih kata dengan Kamar enak. Ya, ada yang mau tanya? Silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, tolong di-mute dulu mikrofonnya. Nah, ini scope yang akan kita ulang kembali, mengingat-ingat kembali tentang sumber daya manusia itu tentang apa, bicara tentang apa saja. Ini scope-nya, bidang-bidang teori-teori yang banyak kita pelajari di mata kuliah MSDM. Ini. Nah, kemudian isu, ini isu strategis dan mutakhir dalam manajemen sumber daya manusia. Dan ini harapannya topik-topik yang akan kalian bisa kembangkan di dalam usulan atau membuat ide penelitian, sehingga tidak akan ada lagi proposal ide-ide yang terulang-ulang seperti yang terjadi di fakultas kita, terutama di prodi manajemen penelitian yang itu-itu saja. Ada beberapa strategi yang ada kaitannya dengan sumber daya manusia. Yang pertama itu adalah ini talent management. Nah, ini talent management ada beberapa lagi topik-topik yang biasa
menjadi bagian dalam talent management. Kemudian leadership ini juga menjadi salah satu konsep yang sering diteliti di sumber daya manusia. Nah, pengembangan SDM ini hampir tidak pernah diangkat oleh mahasiswa tentang pengembangan SDM, talent management apalagi. Kemudian employee engagement. Tahu employee engagement ini apa? Ada yang tahu? Belum tahu, Pak. Hah? Belum tahu? Manajemen karyawan tuh, Pak. Employee engagement. Pengembangan engagement apa ya? Employee karyawan, Pak. Nah, employee engagement ini cerita tentang bagaimana keterlibatan karyawan di dalam pekerjaannya maupun di organisasi. Ini juga hampir tidak pernah diteliti. Nah, kemudian topik yang perlu kita kembangkan pada mata kuliah ini adalah bagaimana peran generasi Y. Tahu generasi Y? Nggak tahu? Nah, nanti kalian coba baca-baca ini, topik-topik ini, generasi Y itu yang disebut milenial itu. Itu yang sudah masuk generasi-generasi yang tidak lepas dari teknologi dan media-media online saat ini. Kemudian ada diversity management. Kemudian ini juga adaptive organizational design. Ini salah satu konsep yang perlu kalian kembangkan di saat ini. Ini sangat berkembang ketika terjadi pandemi. Bagaimana beberapa organisasi merubah desain organisasinya untuk bisa beradaptasi dengan kondisi ini. Dan ini menjadi salah satu topik bagaimana sebuah organisasi bisa mengelola sumber daya manusianya agar bisa beradaptasi cepat dengan perubahan. Nah, ini kemudian ada hubungannya juga dengan adaptive corporate culture. Jadi setelah organisasi bisa mendesain sistem organisasinya beradaptasi dengan perubahan, maka mereka juga harus cepat beradaptasi dengan budaya organisasinya. Dua hal ini paling banyak mulai diteliti di era pandemi saat ini. Sekarang kondisi kita adalah terakhir menjadi salah satu negara yang memiliki tingkat positif COVID-19 cukup tinggi, sehingga akhirnya puluhan negara melarang warganya untuk bepergian ke Indonesia, dan itu berdampak kepada pariwisata dan lain sebagainya. Nah, hal itu apalagi sekarang Jakarta sudah dilakukan PSBB lagi, dan itu akan berpengaruh terhadap organisasi dan karyawannya. Nah, perubahan-perubahan seperti itu, budaya seperti apa yang dibentuk, dan itu yang menjadi fokus banyak peneliti di bidang teknologi sumber daya manusia. Kemudian tools, teknologi apa yang digunakan organisasi dalam melakukan penilaian, sistem-sistem seperti apa yang digunakan untuk memanage sumber daya manusia. Dan ini juga sudah mulai berkembang di banyak organisasi kecil, besar, apalagi. Nah, ini topik-topik isu-isu yang harus kalian cari tahu apa yang akan saya tulis tentang proposal penelitian di konsentrasi MSDM dilihat dari beberapa konsep ini. Itu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Paham atau enggak? Lumayan paham, Pak. Hah? Paham sudah. Paham ya? Ya, Pak. Oke. Kalau begitu,
pertama kali tugas yang akan kita kerjakan adalah karena kita akan lebih banyak mencari referensi dan outputnya mata kuliah ini tadi adalah proposal penelitian, maka kita akan mulai dari referensi. Nah, sekarang tugas kalian adalah mencari referensi yang berkaitan dengan tema-tema penelitian yang bisa kalian kembangkan dari 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 9 tema ini ya. 9 isu strategis ini kalian cari tema mana yang akan kalian buat menjadi ide penelitian, dan kalian cari satu jurnal saja dulu, satu jurnal internasional yang terbaru untuk mendukung ide kalian itu. Apa yang bisa kalian adopsi dari jurnal internasional yang kalian adopsi itu. Nanti saya akan share di Google Classroom cara mendapatkan jurnal internasional yang standar yang akan kita gunakan. Kemudian beberapa referensi, e-book, buku. Kalau buku metode penelitian mungkin kalian sudah punya, pernah saya share dulu. Tapi nanti saya akan share juga di sini. Kemudian kalian kerjakan selama mulai hari ini sampai minggu depan. Minggu depan tugas mandiri. Berarti tapi tetap cek Classroom-nya untuk absensi ya. Berarti kalian akan absen lagi di tanggal, kita akan bertemu lagi di Classroom untuk saya akan mereview hasil dari pekerjaannya yang kalian lakukan pada tanggal 21 September nanti adalah mulai tanggal tanggal 14 ini sampai tanggal 21 kalian mencari tema sesuai topik ini tadi, isu tadi yang mana kalian akan coba kalian kembangkan. Saya berharap isu yang kalian kembangkan itu tidak lepas dari bagaimana mengelola sumber daya manusia di era pandemi saat ini. Bagaimana organisasi itu bisa mendesain sistemnya, mengelola SDM-nya di saat pandemi ini untuk tetap bisa menunjukkan kinerjanya, gitu ya. Kemudian menambahkan satu artikel jurnal internasional untuk mendukung tulisan kalian itu. Nanti secara tertulis akan saya upload di Google Classroom hari ini. Format penulisannya bagaimana dan sebagainya, kapan dikumpulkan. Dan tanggal 21 akan kita diskusikan bersama dengan pada saat pertemuan dengan Google Classroom ya. Itu. Ada pertanyaan di sini? Silakan. Bingung? Saya foto dulu ya. Nah, yang videonya nggak aktif, silahkan diaktifkan. Saya foto dulu. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Pak, untuk absen hari ini yang nggak ada nama di absen, gimana absennya, Pak? Nanti minggu depan sekalian. Oh, Pokoknya kalian isi. Saya sudah download kan hari Minggu kemarin yang sudah mengisi. Nah, berarti yang belum mengisi mulai hari ini akan saya download lagi minggu depan. Nah, nanti minggu depan update-annya nama-nama yang masuk absensi. Nah, nanti diingatkan saja kalau minggu ini kalian masuk, sambil saya cek di foto ini kan ada nama-nama orangnya.
Ya, Pak. Yang ngaku, "Oh, ada saya minggu kemarin Pak, padahal nggak ada di sini kan. Ini ada fotonya di sini, Ya, ada Pak. namanya. Nah, itu yang pertama. Kedua, tolong untuk nama di Google Classroom maupun di sini, jangan pakai nama dibuat kode apa istilah macam-macam. Buatlah nama yang betul, karena ada pengalaman di semester kemarin, dia protes nilainya nggak ada. Karena waktu ujian menggunakan Google Classroom, menggunakan form, namanya berbeda dengan di Classroom. Jadi akhirnya namanya yang di Classroom itu tidak ada nilainya. Nah, saya mau ngisi nilai siapa? Misalnya di sini dia nilai ujiannya Budi Santoso Sundoro misalnya. Terus nama di Classroom-nya dia tulis saja Sundoro. Ya, saya kan cari nama Budi lengkap itu, nggak ada di situ. Baru dia tulis, oh nama saya ini Pak. Nah, kan bukan salah saya bilang. Jadi di Google Classroom itu ada penjelasan di awal itu, di komen di awal saya, tolong perhatikan yang tidak ada namanya tidak lengkap, apalagi tidak ada fotonya kan saya keluarkan. Kalau itu tidak diperbaiki, kalau sudah diperbaiki boleh masuk lagi. Tapi kalau tetap nama begitu saya akan keluarkan lagi. Pokoknya sambil dicek-cek kalau tiba-tiba keluar dari grup, dari kelas, nah itu berarti namanya tidak tepat atau tidak ada fotonya. Ya. Dan jangan bikin akun lebih dari satu. Seperti kejadian semester kemarin ada namanya, orangnya sama tapi akunnya 2. Yang misalnya namanya Priska Nuari. Yang satu dia tulis Priska, yang akun keduanya dia tulis Priska Nuari. Tapi yang banyak tugasnya Priska saja. Yang akun Priska Nuari itu tidak ada, kosong semua tugasnya. Jadi saya bingung. Nah, nilainya yang mana saya pakai? Nah, ada beberapa kejadian seperti itu. Protes-protes saya kan punya jadi kalau sistem online sekarang itu nggak bisa dibikin karang-karang. Mahasiswa protes saya tinggal foto itu. Jadi di sistemnya Classroom itu kita punya berapa kali kasih tugas, berapa kali kasih kuis, itu akan ada nilai-nilainya, siapa yang mengumpulkan, siapa yang 3, siapa yang nilai sudah terkumpul itu. Kalau di sistem manual itu di SMP, SMA, di sekolahan kita dulu, itu namanya rekap nilai guru itu kan ada kolom-kolom gitu, itu kelihatan. Nah, kalau di sini sama seperti tapi tersistem di dalam sebuah aplikasi. Jadi tinggal dipoto itu kelihatan. Kalau ada 3 kali tugas, ternyata dia baru 1 kali ngirim, yang 2-nya nggak dikirim. Jadi nilainya yang 1 tugas 70, yang 2 kan 0. Jadi 70 dibagi 3, sisa itu nilainya. Beda kalau dia 3 kali tugas, nilainya 80, 80, 80, 80 dibagi 3, dapat dia rata-ratanya jadi 80. Nah, itu. Jadi begitu, nggak bisa diprotes-protes, dia punya database. Kalau ada tugasnya 3 kali, ya semaksimal mungkin dikirim. Jadi jangan sampai kosong, karena itu nanti dia akan rata-ratakan nilai itu. Itu ya. Apalagi yang ini, sama. Kemudian yang terakhir, ini karena kita masa kuliah, tolong bagi yang di kampung, sinyal sulit, semaksimal mungkin ke daerah yang memang, karena kita masih tetap kuliah online, carilah daerah yang sinyalnya familiar. Saya nggak mau dengar alasan, oh di kampung saya susah. Ini kita sudah masuk masa kuliah, artinya sebenarnya kita harus mencari tempat yang maksimal untuk bisa mendapatkan sinyal. Ya kalau memang kampungnya di hulu, ya tinggallah dulu kalau tidak punya keluarga di Palangkaraya, ataupun tidak punya saudara yang dekat-dekat Palangkaraya, ya paling tidak kabupaten yang memang sinyalnya cukup bagus lah begitu. Terutama untuk ketika ada tugas, ketika ada ujian, kuis, nah itu wajib hukumnya. Dan saya ingatkan lagi, 80% kehadirannya menentukan kalian boleh ujian atau tidak. Berikut terakhir,
Kalau tidak ada yang menanyakan masalah perkuliahan, kami sedang membangun sistem akademik sekarang nih dalam waktu dekat. Mungkin ada informasi kepada mahasiswa untuk mengisi database-nya. Untuk mulai semester depan kalian akan terlihat sendiri, bisa melihat sendiri rekam jejak nilainya, transkripnya, kalau disimpulkan dalam transkrip itu IPK saya berapa, kemudian saya ini bisa sudah registrasi atau tidak, itu akan terlihat. Itu yang sedang dikerjakan sekarang. Nanti pun orang tuanya bisa ngecek. Kalau dia akun yang mahasiswa punya kita kirim ke orang tuanya bisa ngecek tuh. Dia buka akunnya. Ini mahasiswa nih kuliah apa enggak, nilainya ada apa enggak, nah, itu nanti terlihat. Oke, berkaitan dengan mata kuliah ini, ada yang mau tanyakan? Silakan. Saya mau bertanya, Pak. Ya. Soal apa? Kan ada tugas pertama kemarin tuh, Pak. Kayaknya waktu soalnya kan waktunya mepet, Pak. Nah, waktu itu lagi banjir di kampung tuh, Pak. Jadi jaringan agak error, Pak, waktu saya lihat ada tugas itu. Jadi maksud saya, Pak, ada tugas penggantinya gitu, Pak, supaya nilainya nggak kosong itu, Pak, punya saya atau teman-teman yang lain. Itu ada nilainya nggak? Nggak tahu, Pak. Ada tugas kayaknya kemarin, Pak, atau itu nggak Pak, gimana? Ini ada tugasnya 100 poin katanya nilainya, kalau betul semua. Oh. Kalau dikirim nggak bisa masuk lagi. Apa, Pak? Kalau dikirim lagi nggak bisa masuk tugasnya. Saya lihat kemarin olehnya takutnya nggak diterima itu, Pak, oleh ada tertera sampai jam sekian kan. Jadi saya takut bikinnya juga. Ya enggak apa-apa kalau mau kirim asal selesai tapi terlambat ya enggak apa-apa. Soalnya lagi banjir di Ketingan, Pak. Kamu di desa mananya? Di Buntut Bali, Pak, tapi sekarang saya sudah di Plangka. Sudah maksa kemarin, Pak. Mogok motornya. Ya. Penuh perjuangan. Lagi di Plangka maksud saya, Pak. Misalnya ada tugasnya gimana gitu. Ya saya ini tugas dikumpul sekarang, tugas yang sudah ada ini dikumpulkan walaupun terlambat. Oh, iya. Yang penting masuk. Belum. Ya coba aja dikirim. Oh iya, Pak. Ini ada beberapa orang nih saat Alpon, Ahmad. Nah, Bang Hen ini siapa ya? Kurang tahu, Pak. Saya, Pak. Bang Jep. Nah, ini memang namanya Bang Hen. Enggak, kalau di sini nama asli, Pak. Itu di Bang Hen. Nah, di kelas. Ini saya kick dulu ya. Kamu perbaiki dulu. Saya keluarkan kamu dari sini. Nanti kamu perbaiki baru masuk lagi. Kalau bisa namanya itu diedit. Lebih bagus itu seperti Agus Pran Suryadi itu kasih NIM. Jangan PKY. Apa artinya PKY itu panjangannya? Nah, ini IRBX use nih. Saya keluarkan juga nih ya. Silakan diperbaiki. Nanti pas saat nilai akhir nanti saya dikejar-kejar. Kenapa saya nggak ada? Kenapa saya begini? Kenapa segitu? Namanya nggak ada yang karuan. Mimik Pajar memang namanya ya? Iya, Pak. Ini nanti yang ada namanya yang ini bisa diedit ya. Kalau bisa dikasih NIM-nya. BBA-nya nggak usah. Kasih aja langsung 117286 gitu misalnya. BBA-nya nggak usah ditulis. Itu nama akun Google-nya, Pak. Hah? Nama akun Google-nya dari emailnya, Pak. Yang Agus Pran PKY. Akun Google-nya berarti dibetulkan. Paling tidak nama betulnya. Profilnya dibetulkan. Diganti, Gus. Bayu, baiki HP, Bayu. Kewe, Bos. Nih, yang belum ngumpul tugas, ada 10 orang ya. Silakan kumpul saja. Siapa? Walaupun terlambat. Siapa? Jangan sampai ada yang kosong.
Ya, Pak. Nah, ini Itu pertanyaannya kan namanya udah diganti kayak itu, Pak? kenapa? Namanya udah terganti belum? Siapa namanya? Indrianur, Pak. Adrianor. Ya, Bang Hen tadi, Pak. Nggak ada nih, belum masuk nih. Bebang Jeb. Apa Bang Bayu? Oke, ada lagi mau ditanyakan? Tolong tugasnya dibuat apa yang serius ya. Ya, Pak. Saya baca tugasnya yang apa yang pertama kemarin itu ya asal udah asal pokoknya jadi. Nah, ini menindaklanjuti tugas yang pertama kemarin, tugas yang ini. Nah, ini yang serius. Jadi dari 40 sekian orang ini saya berharap bila ada topik yang sama saya akan umumkan untuk diganti dua-duanya menjadi tema yang apa yang sama dengan apa yang saya presentasikan tadi. Ada 9 konsep itu kalau di anak cucukan itu banyak sekali jadi topik-topik penelitian. Jadi dari satu konsep saja akan banyak hasil yang bisa kita kembangkan. Tapi ingat satu harus kalian cari penelitian rujukannya dari jurnal internasional. Nanti jurnal itu akan saya kirimkan di Google Classroom habis ini ya. Itu apa saja standarnya, bagaimana cara mendapatkannya. Nah itu kalian bisa, kalau bisa nanti kalau kalian mau kerja kelompok sambil apa sharing dan teman itu kan bisa pakai Google Meet sekarang bisa. Asal kalian punya Google apa akun Google itu bisa kalian apa tatap maya masing-masing. Jadi nggak usah sampai tunggu ketemu. Sekarang kita Kota Palangkaraya zona merah mau mengarah ke zona hitam apa ini namanya COVID. Jadi kalau zona hitam kita mungkin diperketat lagi. Mending gunakan teknologi yang ada karena kita sekarang memang sudah berada di apa di alam 4.0 ya sudah. Coba kalian klik Google Gmail kalian itu, alamat email Gmail kalian itu semua sekarang sudah menu Google Meet-nya ada. Itu bisa kalian gunakan. Jadi tugasnya nanti detailnya akan saya tuliskan di Google Classroom, kapan dikumpul, kapan diskusikan dan sebagainya. Kemudian bahan-bahannya, referensi bacaannya silakan. Yang jelas jurnal harus wajib kalian gunakan. Targetnya di UTS, tugas UTS ya. Tugas di UTS saya tidak akan kasih soal, tapi nanti output apa yang kalian kumpulkan adalah literatur review. Literatur review yang kalian buat selama beberapa pertemuan ini untuk topik proposal kalian. Nah, itu yang akan saya nilai untuk UTS-nya. Di akhir semester, di UAS-nya, maka saya akan menerima proposal penelitian kalian. Saya berharap di pertengahan semester ini ada yang bagus akan saya kolaborasi. Mungkin saya akan ambil beberapa kelompok. Nanti saya akan buatkan mini riset. Nanti mungkin bisa kita siapkan kirim ke paper, masuk ke jurnal ilmiah nanti. Nah, makanya sekarang saya berharap kalian mengerjakan ini sungguh-sungguh. Kalian ada kuliah lain semester ini? Harusnya habis ya. Ada Pak, request Pak. Ada Pak, request sebagian, Pak. Ya Pak, ada. Request Ya. Pak. Masih ada 3 Pak. Berarti masih longgar ya, nggak terlalu ini. Saya punya 2 anak bimbingan. Semester 7 ini mereka ujian skripsi loh. Dia cuma tinggal skripsi dan kalau dia MSDM saya akan menawarkan diri jadi pembimbing. Karena di semester 7 KRS-nya itu hanya skripsi. Jadi memang
tiap semester nilai IPK-nya bagus 3,5. Sekarang IPK-nya hampir 3,7, 3,6 sekian gitu. Jadi lulus terus. Jadi kalau dia selesai di semester ini, maka dia akan menjadi mahasiswa lulus tercepat 3,5 tahun. Gitu. Ya, kebetulan saya PA-nya. Oke. Tapi kalian ini sudah skripsi KKN sudah semua? Belum, Pak. Sebagian belum, Pak. Sebagian. Berarti tahun depan? Iya, Pak. Insya Allah. Panjang. Masih kisahnya nih lah. Panjang, Pak. Ya. Jangan belak kedua, Amin, hatalah. Ya. Alpon, gimana Alpon? Gimana, Pak? Gimana? Bisa mengikuti? Bisa, Pak, bisa. Ya. Sering-sering datang temannya belajar gitu. Iya, Pak. Biar cepat selesai. Iya. Biar nanti cepat kerja di Freeport. Ya, Alpon. Amin, Pak. Ya, biar jadi bosnya Freeport. Bisa Belikan HP untuk Bayu. Perusahaan Bayu Cep. rusak. Perusahaan. Bayu HP Bayu rusak kamera, kasihan Bayu. Ya, Beliin dong. yang rusak kameranya beli di Tokopedia. OTW, Pak. OTW. Ya. Kelapak Pak, banyak Pak. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada, Pak. Ada? Enggak ada? RS Bayu. Kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan PTMP kita hari ini. Sisanya, nah kalau ada yang mau didiskusikan ya, jangan chat WA ke saya tentang pelajaran ini. Ini kan saya habis ini mengupload tugas dengan cara-cara dan sebagainya, bahan chat saja di bawahnya itu, Pak saya ini gimana aja. Nanti biar teman yang lain kan lihat, nanti ada percakapan kita saling tanya jawab di situ. Jadi kalau menjapri saya, yang lain nggak tahu, nanti saya repot lagi, harus kasih tahu lagi ke grup. Nah, tanya saja gunanya di Google Classroom itu kan, itu Google Classroom itu Edmodo itu hampir sama dengan Facebook sebenarnya. Apa yang diupload situ silahkan di komentar, apa materi yang diupload di komentar di situ. Gitu. Kan sudah disediakan kolom komentar di situ. Dan ini ada video yang saya sampaikan hari ini, rekaman ini kan saya upload nanti ya, biar kalian nanti nanya, Pak tadi tugasnya apa Pak? Narenda maksudnya Pak? Nah ini sudah ada rekamannya, nanti saya kirim di Classroom, tinggal di download, didengar lagi materinya ya. Oke. Kalau tidak ada lagi saya akhiri, tetap semangat ya. Siap, Pak, siap. Ya Pak. Terus sering ngumpul-ngumpul, hindari tempat ramai gitu ya. Ya, Pak. Lagi di kafe, Pak Jeffrey. Kalau ke kafe jangan tempat yang terlalu tertutup begitu. Ya Pak. Gitu ya. Oke, selamat siang. Bagus nih, Pak. Sampai ketemu lagi minggu depan. Minggu depan kita akan absensi ya. Ya, Pak. Oke. Terima kasih atas kebersamaan kita. Sampai ketemu lagi pada PTMP sebelum UAS. Nah, itu kan nanti ada jadwalnya. Sebelum middle test nanti ada PTMP lagi. Jadi PTMP sebelum UAS, sebelum UTS, baru kita middle test, UTS. Oke, terima kasih. Selamat siang, sampai bertemu kembali. Pahala pameran Bayu. Pak.